Bismillahirrahmanirrahim. Em, Halo Bu Opet, apa kabar Bu Opet? Alhamdulillah baik Pak Raka. Alhamdulillah baik ya Bu Opet ya. Bu Ira apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, pasti masih semangat Bu Ira. Alhamdulillah selalu semangat. Oke Bu Ira, Bu Opet, kali ini kita akan melaksanakan tugas kelompok yaitu modul 2.3 tentang praktik coaching ya Bu ya. Oke, kira-kira teknisnya ada ide nih Bu Opet atau Bu Ira, silakan. Ya, gini ya, kita bergantian aja di sini kan kita praktek coaching. Berarti Iya. di saat praktek nanti kita bergantian aja. Oke. Di saat Pak Raka jadi coachnya nanti, berarti saya jadi coach, Bu Opet jadi observer. Oke. Di Di rolling terus iya, gitu ya? nanti kita rolling. Jadi masing-masing kita nanti mendapatkan peran Oke, sebagai baik. coach, coachee dan sebagai observer. Rolling ya Bu ya. Rolling. Oke. Kalau Bu Opet, kira-kira? Kira-kira di sini kan ditanya menanyakan kompetensi coaching yang apa yang ini. Benar, digunakan. kompetensi Kalau coaching. menurut saya tentu semuanya lah kalau bisa. Iya. Penerapan alur Ya, tirta ya tirta, Bu ya. ya. Kira-kira ada yang masih diragukan lagi atau mungkin kita obrolin tentang persoalan yang akan dibawa si coachee terhadap coachnya. Kita sepakati dulu atau gimana? Misalkan kayak saya mau ketika saya jadi coachee, saya akan mengemukakan persoalan sikap dan perilaku siswa dalam proses belajar. Oke, kalau Bu Opet? Kalau saya tentang siswa yang belum melengkapi nilai karena Belum. memang itu. Oh iya belum ambil nilai. Oke Bu. Kalau ketika saya jadi coachee nanti itu ketika menghadapi siswa yang jarang masuk, jadi Oh, iya, udah iya. hampir akhir semester kehadirannya itu sangat kurang sekali. Iya. Oke, baik. Oke, saya rasa itu saja. Atau ada lagi yang ingin Bu Opet atau Bu Ira tambahkan? Rasanya sih mungkin lebih apanya ketika praktek aja mungkin nanti Ketika ya. praktek ya, baik. Iya, benar-benar. mudah-mudahan kita lancar aja prakteknya Amin, ya amin, Pak Bu mudah-mudahan. Opet ya. Terkait indikator gimana Bu Opet, Bu Ira? Kalau- Terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini seperti apa gitu? Atau indikatornya kita mengalir seperti air aja dulu? Iya, yang jelas mungkin nanti ketika kita sukses lah menjalankan itu dulu. melakukan coaching itu peran kita sebagai coach itu seperti apa? Oke. Kan seperti itu tujuan Iya, akhirnya. siap. Kita bisa nanti melakukan coaching dengan teman-teman kita nanti dengan Oke. siswa kita. Baik. Oke, saya rasa kesepakatannya sudah jelas. Tekniknya kita rolling, setiap kita akan jadi coach dan jadi observer. Kemudian tema juga sudah kita tentukan satu demi satu per individu kita. Kemudian apalagi tentang kompetensi yang ingin dicapai. Iya. Ya, kompetensi yang ingin dicapai tentu dengan menerapkan praktik alur tirta dalam teknik coaching. Oke, saya rasa itu saja. Bisa kita mulai Bu Opet, siap Bu Oke, Opet, Pak Bu Ira, Raka, siap? Bu Ira. Insya Allah Insya Allah, kenapa disiap-siapkan. deg-degannya Bu Opet, ya Bu Ira ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga sukses. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya. Halo Bu Ira, apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah sehat Pak Raka. Alhamdulillah sehat ya. Maaf tadi ini baru saya bisa nemui Bu Ira karena tadi ada kegiatan juga dengan beberapa siswa terkait persiapan PKL mereka gitu Bu Ira. Iya. Jadi baru sekarang saya bisa ketemu Bu Ira. Nggak apa-apa kan ya Bu Ira ya? Enggak apa-apa ya, tadi saya ketika baru datang di sekolah kan langsung telepon Pak Raka tadi, tapi Iya, nggak ada siap. angkat, jadi saya langsung aja ke ruang guru tadi. Baik Bu Ira. Ini kira-kira ada yang mau didiskusikan gitu dengan saya tuh gimana Bu Ira? Iya ini Pak, saya lagi pusing ini Pak, anak-anak saya di kelas 10 AK3 ini ada beberapa orang tuh kehadirannya itu sangat jarang sekali Pak. Oke, tingkat kehadiran ya Bu ya. Iya. Bu, ngomong-ngomong, sebelum kita lebih jauh ngobrolin soal persoalan yang Bu Ira hadapi sekarang, inginnya Ibu ketika nanti diusai pembicaraan keinginnya apa? Seperti apa gitu Bu? Iya, tentu saya sebagai wali kelasnya ya Pak Raka ya, saya pengen anak-anak ini datang ke sekolah. Jadi tiap hari lah gitu dia datang ke sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Ira selama ini bagaimana antusias belajar mereka memang? Kalau untuk anak yang berdua ini ya Pak ya, kebanyakan dia tidak hadirnya daripada yang hadir ke kelas ini.
Jadi saya sebagai wali kelasnya ya juga pusing juga jadinya. Hari ini dia hadir, besok dia nggak hadir. Kadang ada yang 1 minggu dia tidak hadir, kemudian dia hadir lagi. Jadi saya bingung juga nanti bagaimana dengan nilainya, bagaimana dengan proses pembelajarannya dengan guru-guru lain gitu. Jadi kerepotan juga ya Bu ya ngurusin nilainya gitu nanti ya Bu ya. Ya udah pastilah Iya, Pak iya. ya, dari segi kehadirannya gimana caranya dia mau bikin tugas ya, apalagi dia itu anak akuntansi yang memang pembelajaran itu kan biasanya satu mata pelajaran itu ada 9 jam itu dengan guru yang sama. Jadi saya bingungnya ya gimana ini nanti saya menghadapi anak ini lagi. Nah sejauh ini yang udah Ibu Ira lakukan terhadap 2 siswa tersebut apa ya kira-kira? Eh, saya selaku wali kelas udah memanggilnya secara pribadi. Saya udah ya menanyakan lah seperti itu, apa penyebabnya dia tidak masuk, apa yang membuat dia tidak memberi kabar ke sekolah gitu. Jadi ya setiap saya tanya dia diam aja Pak, bingung diam juga ya? saya. Iya, nggak jawab apa, dia nunduk aja. Udah saya coba pendekatan dari ke hati. Ya seperti seorang iya. ibu dengan anak lah gitu, Benar, tapi benar, dia benar, diam aja. Jadi saya bingung Pak. Kira-kira menurut Bu Ira itu melihat dari sikap siswa yang pasif itu ya pasif ya Bu Iya. ya mungkin ya Bu ya. Ada nggak yang Ibu temui dari karakternya dia? Kenapa dia bisa malas begitu Bu ya? Kalau saya perhatikan ya Pak ya, mungkin anak ini dia karena nggak keinginan dia sekolah di sini. Jadi kita kan awalnya dia nggak mau masuk jurusan akuntansi Pak. Kebetulan dia maunya masuknya jurusan pemasaran. Tapi ternyata yang peluang yang keluar itu di akuntansi. Jadi itu ya nggak sesuai dengan minatnya lah. Tidak sesuai dengan minatnya. Kalau yang satu lagi itu karena dia sering sakit, kemudian ya jauh lah dari orang tua, dia kos di sini Pak. Iya benar. Itu kira-kira menurut Bu Ira ya hal apa saja sih yang bisa menurut Bu Ira untuk bisa kita lakukan dengan siswa tersebut ya? Ya kemungkinan nanti kan kemarin udah pendekatan dari hati ke hati kan nggak sukses gitu ya Pak ya. Nah langkah berikutnya Iya. gitu maksud saya Bu Ira. Mungkin saya apalagi dengan bimbingan konseling Pak. Dengan guru bimbingan konseling kan, kalau orang konseling itu kan memang dibekali ilmu psikologinya ya Pak ya. Oke, Jadi kemudian selain udah pasti ya saya ya bertemu langsung lah dengan orang tuanya. Kalau yang kemarin itu saya hanya lewat telepon ya, kadang kan kalau lewat telepon kan nggak sampai juga tujuan kita jadinya. Jadi saya pinginnya sih orang tuanya yang datang ke sekolah lagi. Kemarin udah saya suruh juga, tapi orang tuanya janji-janji aja, katanya ya ada kegiatan inilah, ada inilah. Jadi ya saya udah bingung juga Pak, jadinya Benar. udah gimana gitulah jadinya, udah pusing aja. Nah kalau misalkan dari konseling tadi yang Ibu harapkan siswanya seperti apa? Misalkan nih siswanya kita arahkan ke bimbingan konseling. Inginnya Bu Ira perubahan apa yang mereka dapatkan? Ya yang paling kurang lah ya Pak ya, anak ini dia maulah curhat, ceritalah dia apa yang menyebabkan dia, kalau ke saya apa kan karena dia diam aja, setelah ditelusuri kan karena dia nggak minat. Jadi kalau dengan guru bimbingan konseling, selain masalah itu apa, kan paling kurang guru BK kan dia bisa mendalami siswa ini sebenarnya permasalahannya apa. Begitu juga nanti ketika saya ketemu dengan orang tuanya, paling kurang orang tuanya juga bisa cerita sebenarnya permasalahan anaknya seperti apa gitu. Nah kalau misalkan ternyata memang kasusnya bukan peminatan tadi Bu Ira, kira-kira Ibu Ira akan melakukan apa coba? Ini siswanya kalau boleh tahu kelas berapa ya? Kelas 10 baru kelas 10 masuk. baru masuk iya, ya, Bu, ya? mumpung kan ini baru. Masih baru, Iya, jadi 5 ada bulan. Iya, jadi kan saya gimana ya gitu ya Pak ya. Kadang kan namanya kita wali kelas kan, masuk di kelas dia kan hanya 3 kali 1 minggu, jadi nggak tiap hari gitu Pak. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi Bu Ira, kalau misalkan Ibu Ira melakukan diskusi kepada orang tua siswa tersebut, lalu
menemukan sesuatu yang mungkin tidak seperti yang Ibu harapkan. Kira-kira seperti apa nanti reaksi Bu Ira ya? Ya, gimana ya Pak, kalau yang namanya kita memanggil orang tua, kita pingin lah dapat solusi, kan seperti itu. Kadang ya memang ada beberapa orang tua yang agak susah juga yang dibawa bekerja sama ya Pak ya. Jadi ya mungkin kita butuh bantuan juga kayaknya Pak. Nah, Apalagi ini masalah penjurusan ini kejurusan ya. ya Bu ya. Mungkin Kira-kira dari pihak siapa gitu Bu di sekolah yang menurut Bu Ira bisa membantu menyelesaikan masalah siswa kita ini Bu? mungkin dengan itu ya, dengan wakak kesiswaan mungkin ya Pak ya. Kesiswaan, oke. Ya karena kan di sini kita memang wakak kesiswaan yang langsung membahas Ranahnya beliau ya Bu ya. Beliau itu. Nah kalau misalkan Ibu sudah melakukan pemanggilan tersebut, kira-kira kapan tuh Ibu mau melakukan pemanggilan orang tuanya? Ya insya Allah secepatnya, kalau dapat sih besok, nanti sore pulang sekolah nanti saya langsung ke BK bikin surat pemanggilan. Nanti saya kirimkan ke siswa, kebetulan ada itu yang tetanggaan, jadi saya titip, mudah-mudahan besok orang tuanya bisa datang ke sekolah. Iya, oke. Berarti Ibu sudah akan melakukan pemanggilan orang tua tadi ya Bu Iya. ya? Nah kalau misalkan nih, Iya. misalkan sudah Ibu lakukan, perasaan Bu Ira gimana ini ceritanya? Iya, kalau nanti orang tuanya datang dan kita mendapatkan solusi dan anaknya bisalah Bisa mengikuti melakukan perubahan. perubahan, mengikutilah pembelajaran, harapan saya tentu anak ini hadir di kelas. nanti melakukan perubahan. Yang namanya sebagai wali kelas ya senang lah Pak. Jadi apa tujuan kita yang membimbing anak-anak kita itu kan tercapai gitu. Wah, saya jadi nggak sabar nih, kira-kira pertemuan berikutnya saya bertemu Bu Ira bakalan ngobrolnya seperti apa lagi nih tentang peningkatan yang itu tadi ya. Iya, pendidikan mudah-mudahan siswa. nggak keningnya nggak berkerut-kerut lagi ya Pak ya. Benar, Iya. Mudah-mudahan lah Pak, nanti saya memberi kabar bahagia lah nanti ketika Amin, kita amin, sudah mudah-mudahan ketemu ya, Bu, lagi. ya, Jadi Bu. bukan menceritakan si anak ini lagi kita Iya. lagi ya, tapi saya menceritakan si anak ini berprestasi lagi Siap, mungkin siap, nanti Bu ya Ira. Pak ya. Baik Bu Ira, saya rasa sudah ketemu ya poinnya. Ibu akan melakukan pemanggilan orang tua terhadap kondisi siswa kita. Nah itu kabarnya saya tunggu lah ya Bu Ira ya. Iya, oke, mudah-mudahan lah ya Pak ya. Baik Bu Ira, saya ada kegiatan lagi, bisa saya tinggal Bu Ira? Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Raka. Bu Ira, ya, Bu Ira. Iya, terima kasih solusinya ya Pak Raka ya. Baik Bu Ira, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Gimana nih observer? Baik, dari pembicaraan tadi terlihat bahwa yang jadi coach sekarang kan Pak Raka, coachnya kan Bu Ira. Dari alur cerita yang ada, semuanya udah terlihat dan sudah bisa menggali. Contoh di tujuan si coach sudah bisa menggali sehingga si coach bisa bercerita dengan luas. Apalagi diidentifikasi. Jadi coach itu bercerita apa yang dia rasakan sehingga terbuka. Kemudian di rencana aksi si coach sudah bisa membuat coach menjabarkan rencana aksinya. Jadi sudah nampak penggaliannya, sudah terlihat gitu kan. Kemudian apalagi di tanggung jawab, ditanya juga perasaan juga. Berarti secara umum sudah tercover semua alur cerita tersebut. Kan itu saja. Itu saja Bu. Makasih ya Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Opet. Apa kabar Bu Opet? Alhamdulillah baik. Ya dari tadi saya lihat Bu Opet ini udah mondar-mandir aja dari depan ke belakang, kayaknya sibuk sekali ya, sampai saya panggil tadi nggak kedengaran ya, kayaknya sibuk sekali ya. Sini ya, kita cerita-cerita sekarang, maunya ada apa itu? Iya Bu Ira, dari tadi sudah pagi udah keliling-keliling di sini, sampai juga teman-teman yang lain tuh juga bilang ngapain Ya. Bu, kayak setrikaan gitu. Iya Bu Ira, saya sedang pusing sekarang Bu Ira. Pusing kenapa? Begini, besok kan terakhir upload nilai ke e-rapor. Nah, sampai hari ini dan kemarin saya jatah siswa melengkapi tugas. Belum juga dilengkapi sampai kemarin, sampai hari ini juga pagi ini Bu. Makanya saya pusing dari tadi Bu. Ya maunya Bu Opet itu seperti apa?
Kalau maunya saya tentu pertama siswa saya melengkapi tugas. Sehingga ketika diupload nilai ke aplikasi rapor mereka sudah tuntas semua begitu Bu Ira. Makanya saya pusing nih. Ya mungkin anak-anak ini punya alasan juga kali ya Bu Opet, dia belum mengumpulkan tugas. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira apa permasalahan dari anak-anak itu belum mengumpulkan tugas itu? Oh, kalau tadi beberapa orang yang saya tanya katanya pertama lupa Bu, padahal kan sudah diingatkan. Yang kedua, Bu, nggak ada modul yang kemarin Ibu kirim udah terhapus di WA-nya Bu. Itu jawabannya tadi Bu. Iya, namanya anak-anak ya pasti banyak ngelesnya ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menghadapi anak-anak seperti itu apa yang udah Bu Opet lakukan? Nah, yang sudah saya lakukan ada 2 kemarin Bu. Yang pertama, ketika terakhir pembelajaran di kelas sebelum ujian Bu, saya sudah mengumumkan ini nilai-nilai yang belum lengkap, tolong dilengkapi. Jadi nanti setelah ujian silahkan dilengkapi. Kemudian di grup WA-nya juga Bu sudah dibilang. Kemudian ternyata sampai hari ini belum juga Bu. Kira-kira apa lagi yang udah Bu Opet lakukan? Karena kan udah sibuk aja ini Kak Esya kelihatannya ya. Tadi kan diumumkan. Kemudian kemarin ketika terakhir ujian, saya juga WA kan di grup kelasnya bahwa ini si Ari belum ada berapa saya buat gitu Bu. Jadi sudah saya share juga di WA. Tapi sampai hari ini belum ada juga yang datang Bu. Jadi respon ketika Bu Opet ngirim WA ke anak-anak itu seperti apa? Ada yang dijawab, cuma nanya aja, Bu, tugas bagian mana yang kurang? Tugas KD yang mana? Tanya aja Bu, setelah itu enggak ada melengkapi. Padahal udah dijawab, oh ini KD ini Bu, gitu kan. Ternyata memang pusing juga kita menghadapi anak-anak ya Bu Opet ya. Iya. Nah, kira-kira ya dari usaha yang udah Ibu Opet lakukan itu, usaha Bu Opet lakukan itu kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 itu udah skala berapa itu? Kalian sudah dilakukan rasanya masih 6 Bu. Masih Karena 6. memang baru yang saya katakan tadi Bu, itu baru gitu untuk sampai saat ini gitu. Berarti kalau targetnya berapa? Kalau saya sih sebenarnya hari ini enggak usah, paling 8 udah. Karena memang kita tahu semua anak ini kadang agak susah sekarang melengkapi. Minimal dari misalnya 100%, 80% mereka mengumpulkan tugas sudah tuh Bu gitu kan. Berarti hanya kelas itu aja yang belum mengumpulkan tugas atau ada kelas-kelas lain? Oh, hanya kelas itu Bu, kelas 10 IBB Bu. Berarti kelas super juga berarti itu ya. Dia maksudnya kelasnya satu, maksudnya enggak ada rombel lain. Kan yang ada IPA, IPS. Iya. Kalau IPA ada 6, IPS ada 5, IBB ini hanya 1 Bu. Oh gitu. Jadi mungkin entah nggak bisa komunikasi dengan teman serombelnya atau bagaimana, itu yang saya pusing juga Bu. Iya ya Bu Opet ya. Jadi tadi Bu Opet udah berusaha dan skalanya masih 6. Nah, kira-kira untuk menghadapi permasalahan seperti ini, kita sebagai guru atau Bu Opet sebagai guru tentu ada rencana yang akan Bu Opet lakukan lagi. Kira-kira apa ya? Nah, karena besok terakhir ya Bu ya, memang ada sih rencana hari ini, ibaratnya rencana pamungkas lah Bu, karena memang waktunya tinggal hari ini. Iya. Kebetulan masih pagi dan anak-anak masih juga kelas meeting, berarti kan mereka hadir ke sekolah. Yang pertama saya akan langsung ke kelasnya sekarang Bu, karena dilihat setelah ambil absen di lapangan tadi mereka udah kumpul di kelasnya, jadi saya akan ke sana Bu. Apalagi kira-kira yang bisa Bu Opet lakukan, yang akan Bu Opet lakukan itu? Ya, kebetulan juga wali kelasnya sudah ada juga datang pagi tadi dan kita sudah diskusi, dan ibu itu juga mau dibawa ke kelas. Jadi kalau udah berdua apalagi dengan wali kelas tentu ikatan emosional mereka lebih kuat gitu. Mudah-mudahan dengan adanya wali kelas itu mereka bisa melengkapinya. Sebenarnya tugasnya mereka udah tahu Bu gitu, cuma tinggal entah mengasih entah apa, itu yang nggak tahu gitu kenapa mereka nggak melengkapi tugas ya. Mungkin tadi udah bekerja sama dengan wali kelas jadi mungkin ada lagi mungkin yang bisa Bu Opet libatkan atau berkolaborasi dengan yang lainnya mungkin agar cepat terselesaikan. Oh, mungkin apa juga dengan teman yang sudah, karena kan hanya 7 orang Bu. Iya. Nah, jadi kan dari 36 ini kan 7 orang yang benar-benar tidak mengumpulkan. Itu pun sebenarnya tidak semuanya, cuma per KD aja gitu. Jadi
apa istilahnya, boleh jadi yang temannya nanti membantu juga Bu, karena memang hari ini terakhir, jadi kalau mereka gimana bantunya terserah, yang penting saya juga mau mencoba ke temannya juga gitu. Iya. Nah, ketika Bu Opet bercerita dengan wali kelasnya, kemudian reaksi dari wali kelasnya itu seperti apa? Nah, reaksinya kalau yang 7 ini semua mata pelajaran kayaknya Bu, karena beberapa guru mata pelajaran juga bilang ke ibu ini, ke wali kelasnya, bahwa yang 7 ini benar-benar agak kosong nilainya, bukan mata pelajaran saya saja Bu. Ya, makanya wali kelasnya juga mau diajak, oh ya Bu Opet, ayolah, saya juga penasaran kenapa, karena yang mata pelajaran matematika juga tadi bilang begitu, yang 7 orang itu aja Yang gitu. 7 orang itu aja tadi ya Bu Opet ya. Ya. Jadi kira-kira nanti permasalahannya sebenarnya kan tadi karena itu aja ya, kira-kira udah bekerja sama dengan wali kelas, dengan siswanya nanti. Nah, target Bu Opet itu sebenarnya sebanyak apa, seperti apa gitu? Kalau karena memang hari ini terakhir, jadi memang targetnya memang anak mengumpulkan minimal gini, dari 10 tugas minimal 7 mereka kumpulkan. Jadi walaupun mungkin nilainya tentu tidak sama dengan teman, yang jelas bisalah dianggap nanti dituntaskan karena 7 kan. Iya. Berarti kan tiga yang enggak. Karena memang apa? Karena memang harus sekarang terakhirnya. Karena kalau sudah besok kita tidak bisa upload lagi Bu. Kalau tidak upload tentu nanti adminnya susah lagi, karena memang jadwalnya sudah ditentukan besok. Nah, kira-kira nanti kan ini Bu Opet akan langsung nanti ya. Nah, seandainya kalau anak-anak ini tidak mengumpulkan, nah apa yang akan Bu Opet lakukan? Nah, yang jelas kan kita sudah usaha ya, apalagi kan setelah masuk nanti rencana saya tunggu setelah zuhur. Jadi kan masih ada rentang, sekarang kan masih 7:30 Bu, jadi jalan ke kelasnya minimal jam 8, jadi 8 sampai zuhur itu kan lama. Kalau memang mereka mau dan sudah kan sudah dengan wali kelas juga itu, kalau mereka juga tidak, tentu bagaimanapun kita sudah buat kepastian, tentu dia tidak tuntas gitu, karena kan sudah kita ikuti ke kelas, sudah dengan wali kelas. Kalau mereka memang tidak mau juga, tentu tetap nilai apa adanya akan saya upload. Kalau tidak nanti tentu terganggu juga yang lain Bu. Paling kita pakai aplikasi ya Bu Opet aplikasi, ya. Jadi bingung juga kalau telat dikit nanti aplikasinya ditutup, Iya. ya nilai anak-anak yang kan lain nggak bisa ya, masuk ke makanya ya. cuma yang jelas kita lakukan itu dulu, mudah-mudahan dalam rentang 8 ke jam 1 itu kan lama kalau yang mereka mau berusaha. Iya. Dia kan tidak semuanya Bu, paling KD-KD terakhir ini, karena memang KD terakhir ini kan kita kayaknya agak juga buru-buru ya, karena mengejar ujian gitu Iya, kan. karena jadwalnya itu ya Bu Opet ya. Iya. Dimajukan ujian kemarin Bu. Jadi kayaknya kalau di akhir semester ini permasalahannya hampir sama kayaknya gitu ya Bu Opet ya. Jadi nanti kira-kira nanti hasil yang Bu Opet dapatkan, misalnya ada nilai anak-anak yang tidak tuntas atau yang udah terpaksa udah diupload, jadi seperti itu, berarti kan nggak tercapai target Bu Opet namanya itu, seperti apa? Oh, yang jelas gini nak Bu, kan kita sudah mulai dari awal dulu kan sudah kita jelaskan. Mungkin saya lihat dari kehadiran lagi Bu, karena kan kan tidak semua anak itu yang suka dengan pelajaran kita, yang penting mereka mengikuti gitu kan. Jadi kalau dilihat kehadirannya dulu Bu, kalau memang kehadirannya 100%, tugasnya tinggal agak 2, mungkin saya akan minimal batas tuntas aja Bu. Gitu. Jadi cuma memang tugas ini target juga Bu, dari 10 minimal 7 sudah harus masuk gitu. Oke ya Bu Opet ya. Jadi sebenarnya melihat semangat Bu Opet yang udah begitu antusias ya untuk melaksanakan, dan pelaksananya juga langsung hari ini. Jadi karena harus hari ini Bu. Mudah-mudahan lah nanti target kita bisa tercapai ya Bu Opet ya. Kemudian gimana sih perasaan Bu Opet, kan kita udah cerita-cerita dari awal ini, udah mengeluarkan unek-uneknya gini. Gimana perasaannya sekarang ini? Sekarang sudah mulai lega Bu Ira. Jadi
insya Allah mudah-mudahan setelah rencana ini dilaksanakan, mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi perasaan saya sudah lega sekarang, Bu. Sudah bisa saya ketawa. Kalau tadi kan bisa Ibu lihat Iya. saya kerutnya udah banyak gitu, Bu. Berarti udah ada solusinya Iya, ya Bu Opet iya. ya. Jadi yang solusinya itu kan sebenarnya kan Bu Opet sendiri yang mencarikan. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Opet bisa ya mencapai tujuan Bu Opet, target Bu Opet tercapai nanti, dan ketemu saya nanti gak ada yang mondar-mandir depan belakang lagi ya Bu Opet ya. Jadi sudah dengan senyuman terindahnya nanti ketika kita bertemu. Iya, Ya mudah-mudahan ya begitu. Bu Opet ya. Jadi mungkin kita ketemu di lain waktu nanti dengan mungkin cerita yang lain lagi. Oke. Terima kasih Bu Ira yang sudah mendengarkan curhatan saya. Iya. Saya sama-sama. saya pamit dulu ya Bu Ira Iya, ya. terima kasih ya Bu Opet, sama-sama ya. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih buat Bu Ira sama Bu Opet ya, yang Bu Iranya sudah jadi coach ya Bu ya. Coach ya, Bu Opetnya kebetulan jadi coachinya. Nah, di sini kalau sekedar melihat dari tingkat obrolan yang sudah terbangun dari proses coachnya Bu Ira, sebenarnya sudah mengaplikasikan atau setidaknya menerapkan teknik Tirta, karena Bu Ira juga sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah ada identifikasi dari persoalan yang dihadapi oleh Bu Opet sebagai coachee. Kemudian juga Bu Ira sudah bisa melakukan pertanyaan pemantik terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Opet. Lalu Bu Ira juga memberikan respon terhadap tanggung jawab apa yang nantinya akan diraih oleh Bu Opet. Tapi yang bikin membuat saya tertarik di sini adalah obrolan ini atau diskusi yang Ibu Ira dan Bu Opet lakukan itu suasananya cair, kemudian pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot juga bisa Bu Ira lontarkan kepada Bu Opet, sehingga Bu Opet juga berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan kesehariannya di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah yang membuat saya tertarik adalah kepedulian. Bu Ira juga sudah mempraktekkan bagaimana kepedulian seorang coach terhadap coachingnya. Untuk beberapa hal saya lihat juga memang maaf ya Bu Ira, Bu Opet, di sini juga masih ada kaku. Iya, karena kayaknya memang butuh latihan. Benar ya, sekali Bu. Jadi Bu Opet, jadi iya, agak gimana gitu iya, ketika kita ngobrol. Jadi benar. seakan-akan ada tuntutan. Benar. Karena sebenarnya yang saya lihat begini, ketika kita melakukan praktek praktek coaching ini kebutuhannya bukan kepada berapa jumlah waktu yang tersedia, tetapi kepada seberapa berkualitas obrolan itu terwujud gitu kan Bu ya. Dan tujuan Iya, dari tujuan tadi coaching itu gitu. ya. Kemudian ya mungkin di sini koreksi saya ya faktor latihan sih ya Bu ya. Faktor latihan itu saya rasa dari kita semua kayaknya mengalami kendala serupa. Hanya itu saja yang bisa saya lihat. Mungkin kita harus rajin meng-coach Ya, kayaknya, benar. praktik coaching ya. Benar Bu. Nah, itu aja yang saya lihat dari hasil observasi saya terhadap praktik coaching yang sudah diterapkan oleh Bu Ira dan Bu Opet. Ya, mudah-mudahan lain kali makin semangat ya Bu Ira ya. Makasih ya Pak Raka ya. Sama-sama. Sebelum berakhir nih kita obrolin juga ini pasca pasca apa namanya itu? Menurut Bu Ira, apa yang perlu kita tingkatkan? Bu Opet juga, apa yang perlu kita tingkatkan ini, Bu? Berarti saya sebagai observer dulu. Benar. Tadi kan pertama awal saya observer, memang karena mungkin pertama ya, mungkin agak grogi juga. Siap, gitu. sama-sama Jadi, Bu, sama Bu. Jadi memang tidak sedetil yang Pak Raka dan Bu Ira lakukan. Cuman yang jelas intinya saya bisa melihat bahwa itu sudah jalan. Siap. Sebagai coaching mungkin sudah terlihat jalan, cuma memang perlu latihan seperti yang kata Bu Ira tadi ya, karena juga grogi apalagi di syuting ini ternyata Orang juga jadi artis itu ternyata Pak Raka. Nah, kalau sebagai coaching
sebenarnya itu memang iya masalah, Iya. tapi karena memang saya sebenarnya memang dari dulu kelemahannya memang bicara ini memang susah gitu. Jadi biar menulis jadinya gitu kan, Iya, kan iya, Bu iya, Ira iya. tahu saya menulis. Jadi Sebenarnya- kalau berbicara ini susah saya gitu. Memang dari dulu saya itu mungkin mudah-mudahan, tapi dengan hasil ini, dengan coaching ini saya mengerti bahwa ternyata apapun kalau kita lakukan dengan baik sesuai alur, insya Allah kita dapat ilmunya. Ya, benar, Bu. Yang akan kita praktekkan nanti Benar, Bu. di sekolah ataupun di kelas. Itu saja Pak Raka dari saya. Oke, terima kasih Bu Opet. Ada tambahan Bu Ira? Sebenarnya ya memang sama ya Pak ya, kita udah berusaha mempraktekkan Benar. alur tirta itu sendiri. Jadi mungkin memang dari yang awalnya susah, mungkin nanti kalau kita udah mencoba terus-terus, dan insya Allah nanti terbiasa. Insya Allah Karena ya Bu. memang pembiasaan itu yang perlu, apalagi kita sekarang kan dalam CGP ini memang perlu kita mempraktekkan dengan rekan-rekan sejawat kita, dengan peserta didik kita. Jadi memang mudah-mudahan lah ya, sama saya mungkin sama juga dengan Bu Opet ya Pak Raka. Saya kalau untuk bicara di depan ini memang agak susah juga, ada rasa gimana gitu, salah nggak, akhirnya yang diomongin takut salah aja. Sebenarnya benar, kalau benar. bisa mengalir kan lebih enak kayaknya, tapi apalagi kita di shoot juga ya, Iya. ada kameranya. Mungkin beda kita dengan Pak Raka ya Bu Opet ya, yang mengalir apa adanya, bukan ada apanya ya, Pak Raka. Baik Ibu Ira. Baik, terima kasih Bu Ira, Bu Opet. Kalau dari saya sih kesimpulannya, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Ira dan Bu Opet karena kita bersama-sama sudah bisa mengaplikasikan alur tirta di sini. Meskipun ya sama, keluhan kita sama. Meskipun tertatih-tatih karena faktor kurang latihan ya Bu ya. Karena tidak adanya latihan sebelumnya, maksud saya latihan ini tidak kita jalani dalam keseharian kita. Terus terang di CGP ini kan kita juga banyak menambah ilmu ya, sangat banyak menambah banyak ilmu, ilmu. banyak sekali. Mungkin itu saja sih Bu, mungkin di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi Iya, kembali iya, bersama-sama. iya. Baik, terima kasih Bu Ira, Bu Opet. Ya, Kita oke. akhiri ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.